Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Naisa Muriwirya, saya Risma Firya, saya Saludin Aspanton, saya Amir Alfia, saya Sylvia Nikma. Kami di sini membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kita udah kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswi Universitas Pamulang Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini kita akan ngobrol santai dan berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, jadi di sini udah ada pertanyaan nih dari tim kita tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, pertanyaan pertama ya, menurut kalian sejauh mana sih pendidikan Pancasila itu di sekolah berhasil diterapkan? Kalau menurut saya, nilai-nilai pendidikan Pancasila itu memang sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Tetapi kembali lagi dengan pelaksanaannya atau pelaksanaan nilai tersebut gitu loh. Tapi menurut saya, nilai-nilai Pancasila ini membawa dampak positif untuk anak-anak, terutama dalam membangunkan jiwa gotong royong, jiwa ketuhanan, jiwa sosial, gitu. Nah, terus juga lagi sama Nesa, saya kan contohnya piket, di situ kan piket apa sih ngajarin kerjasama buat anak mudanya ya. Nah, di sana juga ada kayak kurikulum merdeka di kurikulum merdeka ini banyak kerjasama kayak misalnya banyak praktik, terus yang kelompok juga banyak kan. Dan itu membangun nilai-nilai Pancasila. Aku juga setuju ya sama Nesa dan Sylvia bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah terimplementasi. Namun menurut aku sendiri masih ada saja tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Dan benar banget yang pengen disampaikan sama Mira, karena masih banyak kasus-kasus di sekolah yang masih bullying, diskriminasi, terus juga intoleransi, isolasi. Jadi setidaknya sebenarnya nilai-nilai Pancasila di sekolah itu tergantung pelaksanaannya. Betul. Apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dari atas ke bawah? Iya. Oke, jadi kita langsung saja mungkin ke pertanyaan kedua yang sudah disiapkan oleh tim kita. Oke, tadi kan kita udah membahas nih tentang nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Kita mau yang lebih luas lagi depannya. Pertanyaannya dari tim kita nih menanyakan bahwa menurut kalian nih, apakah masyarakat di sekitar kita sudah benar-benar memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Kalau menurut saya, nilai-nilai Pancasila di masyarakat itu seharusnya sudah diterapkan dan juga sudah dilaksanakan. Karena nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya bukan nilai-nilai yang asing gitu di dalam masyarakat. Nah, aku setuju banget nih sama Nesa. Soalnya di dalam waktu itu setiap minggu ada kegiatan gotong royong yaitu kerja bakti. Nah, itu mencerminkan nilai Pancasila yaitu bergotong royong. Tapi justru di tempatku itu berbanding sama apa yang ada di sekitar Serbia. Ya, kalau di tempatku masyarakatnya lebih ke individualis gitu kan. Jadi minim kesadaran dalam gotong royong, terus juga enggan atau segan, mungkin enggan ya untuk ikut berpartisipasi kalau ada acara 17-an atau Ya benar juga sih. Jadi untuk implementasi atau pemahaman tentang Pancasila sendiri itu masih belum merata gitu ya. Jadi masih ada saja yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan paham. Iya. Berarti nilai Pancasila itu sebetulnya ada yang sudah diterapkan, ada yang belum ya. Oke, baik semuanya, kita sudah di ujung pertanyaan. Langsung saja ini kita tutup nih. Kalian ada yang disampaikan kepada para penonton? Dari saya ya, untuk kita khususnya untuk generasi muda ya, kita harus bisa paham dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan
ideologi negara kita, identitas negara kita. Jadi kita harus mempertahankan itu dengan tantangan namanya globalisasi ya. Jadi harus kita sebagai generasi muda harus Berpegang teguh pada